Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, Alhamdulillah senang sekali seperti biasa di hari Jumat siang ini, tentunya mulai dari pukul 2 sampai dengan pukul 3 sore kami kembali hadir menyapa pemirsa di rumah dalam program acara Kita Ayo Mengaji. Sebuah program yang kami suguhkan untuk mengajak pemirsa di rumah untuk dapat mengaji pada siang hari ini. Adapun pembahasan kita pada siang hari ini ialah terkait dengan Quran Surah At-Tin ayat 4 sampai dengan 8. Dan seperti biasa di studio TVRI Jambi sudah hadir Al-Ustadz kita yang insya Allah akan memberikan ilmunya terhadap tajwid yang harus kita pelajari di dalam Quran Surat At-Tin ayat 4 sampai dengan 8. Kita sapa terlebih dahulu ada Ustadz Muhammad Ali SIQ. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya, itu yang terpenting ya Ustadz ya. Masya Allah. Dan pemirsa di rumah seperti biasa, sebelum nantinya kami mengajak pemirsa di rumah untuk dapat mengaji pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita mendengarkan terlebih dahulu bacaan dari Quran Surat At-Tin ayat 4 sampai dengan 8. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan pemirsa, tadi telah kita dengarkan bersama bagaimana bacaan dari Quran Surat At-Tin ayat 4 sampai dengan 8 yang langsung dibacakan oleh Al-Ustadz kita pada siang hari ini. Dan tentunya kami telah membuka line telepon bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami pada siang hari ini. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0811 7433 133 atau di 0741 66 385. Dan nanti pemirsa di rumah dapat membawakan Quran Surat At-Tin ayat 4 sampai dengan 8 di siang hari ini. Nah Ustadz, ya. Masya Allah tadi kita sudah dengarkan ya Ustadz ya, bacaan dari Quran Surat At-Tin ayat 4 sampai dengan 8. Ini dari tengah sampai dengan kita ambil yang tengahnya ya Ustadz ya, dari Quran Surat At-Tin ini. Nah Ustadz, kalau kita melihat kepada artinya secara harfiah yang tertuang di dalam Al-Quran, ini apa artinya Ustadz? Boleh, baik. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia kepada tempat yang serendah-rendah. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun. Maka untuk mereka pahala yang tidak putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka karena apakah wahai orang-orang kafir mendustakan Nabi Muhammad tentang penjelasan hari kiamat? Padahal sudah dijelaskan tentangnya pada sebelumnya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah yang sangat adil tentang menjalankan hukumnya? Benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, itu dia tadi Ustadz ya artinya, dan telah kita dengarkan secara bersama-sama Ustadz ya. Nanti kita akan membahas lebih dalam terkait makna apa yang tersirat di dalam ayat ini sendiri ya Ustadz ya. Kalau untuk tajwidnya Ustadz seperti biasa lancar kaji karena diulang Ustadz ya. Nah tajwid pun juga menjadi salah satu hal yang sangat penting agar bacaan kita pun baik dan benar sehingga artinya juga sesuai dengan yang tertuang di dalam Al-Quran. Lantas tajwid yang harus kita perhatikan dan akan kita pelajari juga di hari ini tajwid yang terkandung apa saja Ustadz? Ya, baik. Di sini kita coba pada ayat yang keempat ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di sini ada penyebutan yang agak berat ya di awal. Laqad gitu. Dia qalqalanya agak dempet ya. Itu qalqalah tentang huruf dal dan huruf qaf. Kemudian ada lagi huruf berat iaitu kha. Dia sebab itu kita harus lebih fokus ya. Laqad khalaqa gitu. Jadi di awal-awal kita laqad khalaqa. Itu ini perhatikan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian ayat berikutnya summa radadnahu asfala safilin. Di sini ada dua alternatif. Seandainya kita berhenti pada safilin, kerana itu di akhir ayat, boleh. Tetapi akan lebih afdal apabila dilanjutkan kerana sesudahnya ada huruf istisna, iaitu huruf illa, pengecualian. Summa radadnahu asfala safilina illa. Jadi kalau kita berhenti pada illa, itu namanya wakaf intizari. Menunggu berita berikutnya. Ya. Jadi lebih baik kita berhenti pada illa. Kemudian lanjut lagi. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Boleh. Kalau kita berhenti pada solihat, tadi ibtida'nya pada summa, kemudian wakaf pada solihat. Boleh. Kemudian kalau kita ingin ibtidak lagi, boleh kita ulang dari illah. Atau lanjut pun boleh. Falahum ajrun ghairu mamnun. Tapi biasanya, kalau kita berwakaf, sedangkan pada tempat kita berwakaf itu tidak ada pembubuhan tanda-tanda wakaf. Lebih baik kita sedikit mundur, cari huruf-huruf ibtidak yang lebih tepat. Seperti di sini, kalau kita berhenti pada solihat, sedikit mundur, lihat kalimat-kalimat ibtida seperti illa. Mulai dari illa. Ya. Tapi kalau kita ingin melanjutkan, mungkin pengaruh nafas, boleh. Falahum ajrun ghairu mamnun. Boleh. Berikutnya ayat 7. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Di sini yukadzibuka. Ini kadang-kadang bisa tertinggal ya.
kafnya 2, yukadzibuka ba'du biddin. Ini lah hafal tetapi kadang-kadang bisa tertinggal huruf atau kalimat. Ini kita juga hati-hati ya. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Di sini yang harus diperhatikan adalah huruf ha. Huruf ha. Huruf ha itu huruf halak. Makhrajnya adalah di tenggorokan, di tengah. Ha di sama makharijul hurufnya atau makhrajnya dengan ain. Ain ha. Kalau ain makhrajnya sama dengan ha. Kalau ghain sama dengan kha. Sama makhrajnya. Tapi kalau hamzah sama dengan ha. Ha damir. Jadi kita rasakan makharijul hurufnya di mana keluarnya, yaitu di tengah-tengah tenggorokan. Itu barangkali yang harus kita perhatikan dalam ayat yang kita baca ini. Masya Allah ya Ustadz ya, tadi beberapa nih sudah Ustadz sampaikan Ustadz ya, tajwid dan juga makhraj yang harus dan wakaf yang harus kita perhatikan Ustadz ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dan pemirsa di rumah tentunya kami informasikan kembali bahwa kami telah membuka line telepon bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk mengaji pada siang hari ini. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 074166385 atau di 08117433133. Anda dapat membacakan Quran Surat At-Tin ayat 4 sampai dengan 8 pada siang hari ini. Nah Ustadz, tadi menarik di ayat yang keempat Ustadz menyampaikan bahwa kita harus memperhatikan ada qalqalah ya Ustadz ya. Nah qalqalah ini sendiri hukum tajwidnya yang seperti apa Ustadz, dan adakah jenis dari qalqalah itu sendiri Ustadz? Oh iya, seperti kita ketahui bahwa qalqalah itu terbagi dua. Ada namanya qalqalah kubra. Kubra itu lebih besar. Yang ada namanya qalqalah sughra, kecil. Dia bermana, di mana bedanya? Bedanya adalah apabila qalqalah sughra di tengah ayat, apabila qalqalah kubra di akhir bacaan kita. Ustadz ada telepon masuk, mungkin kita jeda dulu sebentar Ustadz, kita coba angkat. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, sayang sekali terputus ya, tidak apa-apa. Mungkin pemirsa di rumah kami ingatkan kembali, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 074166385 atau di 08117433133 di siang hari ini ya. Baik, nah Ustadz, ini kita lanjut tadi Ustadz ya. Ustadz menyebut ada qalqalah kubro dan ada qalqalah sugro. Nah, kubro tadi ini kubro itu besar. Yang seperti apa Ustadz? Yang sugro kecil. Seperti disampaikan tadi, apabila qalqalah sughra itu huruf qalqalah yang mati atau sukun di tengah ayat, di tengah kita membaca. Sedangkan qalqalah kubra apabila huruf qalqalah itu sukun atau mati di akhir bacaan kita atau di akhir ayat. Nah, itu namanya qalqalah kubra. Oke, ada telepon masuk, kita angkat kembali. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Bu Mar Sungai Penuh, Mbak. Iya, Ibu Mar di Kota Sungai Penuh. Masya Allah, kita kembali disapa oleh Ibu Mar. Baik Ibu Mar, langsung saja silakan untuk membacakan Quran Surat At-Tin ayat 4 sampai dengan 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz, terima kasih Mbak.
Sadaqallahul azim, benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih untuk Ibu Mar dari Kota Sungai Penuh. Masya Allah, ini semangatnya yang kita suka ya. Salah satunya dari Ibu Mar ini ya Ustadz ya, dengan semangat untuk membacakan Al-Quran. Baik Ustadz, nah dengan semangatnya Ibu Mar ini kira-kira ada tidak kesalahannya nih Ustadz? Atau bagaimana bacaannya? Apakah sudah benar Ustadz? Iya. Yang penting kita apresiasi dulu suaranya, semakin bening suaranya ya. Benar, Masya Allah. Bagus. Alhamdulillah, bacaannya suaranya bagus. Cuma ada masukkan sedikit ya. Tadi summa radadnahu itu memang asfalanya itu tidak panjang ya. Summa radadnahu asfalasa. Nah, kadang-kadang kita terpanjang la-nya. Padahal tidak panjang ya, asfalasa ya. Yang kedua, ajrun. Ini hukumnya adalah izhar hakiki. Izhar hakiki itu adalah menjelaskan bunyi nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf yang 6. Yaitu salah satu ini ghain. Jadi betul-betul jelas nunnya. Ajrun ghairu mamnun. Yang ketiga, ya. Sedikit lagi huruf ha-nya bersihkan. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Hanya sedikit lagi. Sebenarnya sudah betul tu. Tapi kita ingin maksimal gitu ya. Cuma 3 ya. Barangkali yang harus diperhatikan. Itu Bu Mar. Barakallah. Barakallah, itu dia tadi untuk Ibu Mar dari Kota Sungai Penuh. Mudah-mudahan semakin semangat dan memotivasi Ibu Mar ya untuk bisa terus membaca Al-Quran. Nah, pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana dulu. Karena Ayo Mengaji masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program Ayo Mengaji pada siang hari ini. Dan kami telah menyiapkan Quran Surat At-Tin ayat 4 sampai dengan 8 untuk bisa pemirsa rumah bacakan pada siang hari ini. Nah tentunya Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0741663855 atau di 0811743333. Insya Allah sudah ada Ustadz Muhammad Ali SIQ yang nantinya akan membantu memberikan masukan untuk bacaan Al-Quran kita pada siang hari ini. Ada telepon yang masuk Ustadz, kita coba cut ya Ustadz ya, penelpon kedua kita. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Ahmad di Palembang. Pak Ahmad di Palembang, Masya Allah jauh kita disapa dari Palembang Ustadz. Pak Ahmad, langsung saja Pak Ahmad, silahkan untuk membacakan Quran Surat At-Tin ayat 4 sampai dengan 8. Ahmad di Palembang. Ya, silakan Bapak untuk membacakan Quran Surat At-Tin ayat 4 sampai dengan 8. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih untuk Pak Ahmad tadi dari Palembang ya sudah bergabung bersama kami pada siang hari ini. Silakan Ustadz, adakah masukannya nih Ustadz untuk Pak Ahmad ini Ustadz? Pak Ahmad ya. Bacaannya lancar, suara bagus sebenarnya. Cuma sedikit lagi kalau bisa suaranya agak dinaikkan 1 not lagi ya. Insya Allah suaranya bacaannya akan lebih pas ya. Sedikit masukan Pak. Yang pertama mat.
matnya kurang stabil ya. Distabilkan. Kita tentukan mat 1 alif, mat 2,5 alif seperti fi ahsani taqwim. Maksimalkan lagi sedikit lagi. Kemudian bedakan antara qaf dengan kaf. Qaf itu ada 2. Ada kalau kita istilahkan ada qaf besar, ada kaf kecil begitu. Kalau kita istilahkan secara mudah ya, ada qaf itu ada terbagi 2. Ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar adalah qaf yang titik 2. Qaf, laqad. Sedangkan kaf kecil itu makharijul hurufnya atau makhrajnya lebih di depan daripada huruf qaf. Qaf itu di pangkal lidah, sedangkan kaf kecil di depan sedikit daripada qaf. Jadi bacaannya agak tipis. Contohnya fama yukadzibu. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Cuma nampakkan beda antara qaf dengan kaf. Qaf, kaf. Itu saja. Alhamdulillah baca beliau bagus, suara bagus benar ni. Naikkan ada sedikit lagi apabila kita alternatif nanti. Apa namanya? Lagi menerpa lagi ya. Pada berikutnya. Barakallah. Barakallah ya, itu dia tadi. Dan untuk penelpon lainnya tentunya kami informasikan kembali bahwa kami telah membuka line telepon. Anda dapat menghubungi kami di 0741663385 atau di 0811743333. Ada penelpon masuk kembali, kami coba angkat. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Idrus. Iya, Pak Idrus di Pemayung. Baik, langsung saja Pak Idrus untuk membacakan Quran surat At-Tin ayat 4 sampai dengan 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih untuk Pak Idrus tadi dari Pemayung sudah bergabung bersama kami. Masya Allah Ustadz. Sudah ada penelpon ketiga kita Ustadz ya di siang hari ini Ustadz. Nah kalau untuk Pak Idrus sendiri Ustadz, ada masukan tidak Ustadz untuk Pak Idrus? Baik, yang pertama ya tentang qalqalah tadi ya. Qalqalah ada yang kubra, ada yang sughra. Kalau di sini semua qalqalahnya adalah sughra. Sughra. Walaupun sughra kecil, tetapi harus jelas. Tapi kalau kubra lebih jelas. Contohnya laqad khalaqna, jelas juga, tapi yang kubranya lebih jelas gitu. Jadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
sedikit lagi ya, maksimalkan. Qalqalanya dimaksimalkan, jangan ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Jadi kalau bisa rata-rata, qalqalah sughra rata-rata ya. Di sini tidak ada qalqalah kubra, tapi semua qalqalah sughra ya. Yang lain bacaannya bagus alhamdulillah, apalagi ha-nya bersih. Barakallah. Barakallah, ya itu ya tadi untuk Pak Idris dari Pemayung ya Ustadz ya, Masya Allah. Nah Ustadz, tadi kalau kita mendengar bahwa Ustadz menjelaskan tadi kalau ada kubro dan sugro ya Ustadz ya. Nah yang menjadi pembedanya apa nih Ustadz antara kubro dan sugro? Ada penelpon masuk lagi, kita coba angkat kembali Ustadz. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, terhubung atau terputus? Dah mungkin barangkali. Iya, ada yang masuk lagi. Halo, assalamualaikum. Tidak penyong. Halo, assalamualaikum. Iya, sayang sekali ya terputus kembali ya. Nah, untuk pemirsa di rumah tentunya yang ingin bergabung bersama kami pada siang hari ini, Anda dapat menghubungi kami di 0741663385 atau di 0811743333. Kita coba angkat. Halo, assalamualaikum. Salam. Iya, dengan siapa di mana? Radit di Jambi. Iya, dengan Radit di Jambi. Baik, langsung saja silakan untuk membacakan Quran surat At-Tin ayat 4 sampai dengan 8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih siap bersama kami dalam program Ayo Mengaji pada siang hari ini. Dan tadi kita juga bersama-sama Ustadz ya sudah mendengarkan salah satu penelpon kita yang masuk. Ada Radit tadi dari Jambi yang sudah bergabung, dan tentunya kita akan mendengarkan langsung komentar dari Ustadz. Silakan Ustadz, kalau untuk tadi Radit bagaimana Ustadz? Kita dengar nih suaranya bagus ya, bacanya lancar ya. Cuma ada sedikit masukan ya. Alangkah lebih enaknya kalau bacaan lebih tenang lagi. Antara napas pertama dan napas berikutnya lebih tenang lagi. Jangan terlalu buru-buru. InsyaAllah bacanya akan lebih sempurna. Seperti tadi tanda panjangnya kurang rata gitu ya. Seperti fi ahsani taqwim. Kalau bisa, kerana kita bacaan hafaz ni. Bacaan hafaz ya. Jadi oleh sebab itu kita nampakkan bahawa mad jaiz munfasil itu lebih panjang daripada mad wajib, mad asli ya. Lebih panjang daripada mad asli, atau sama dengan mad wajib muttasil. Mad jaiz munfasil disamakan panjang dengan mad wajib muttasil. Seperti laqad khalaqnal insana fi, gitu. Nampak panjangnya. Walaupun bacaan kita murattal, tetapi disamakan, disesuaikan dengan lagu murattal kita. Tapi bacaannya bersih, bagus. Kayaknya ini rajin baca Quran. Barakallah. Barakallah ya. Terima kasih tadi untuk Radit tadi dari Jambi sudah bergabung bersama kami Ustadz ya. Nah, untuk
penelpon lainnya tentunya kami informasikan bahwa Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 074166385 atau di 08117433133. Anda dapat membacakan Quran Surat At-Tin ayat 4 sampai dengan 8 pada siang hari ini. Ya Ustadz, kalau kita berlanjut Ustadz ke dalam ayat ini tadi kita melihat kepada segi maknanya ya Ustadz ya. Nah lantas makna tersirat apa ya Ustadz yang tertuang di dalam ayat ini Ustadz? Silakan Ustadz. Nih, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah, sungguh kami ciptakan manusia itu dengan bentuk yang sangat baik. Kemudian summa radadnahu asfala safilin. Kemudian dikembalikan kepada serendah-rendahnya. Maksudnya apa? Di sini ada huruf istisna. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang beriman dan beramal saleh. Jadi manusia itu walaupun bentuknya sempurna, ya, tubuhnya sempurna, tetapi kalau dia tidak beriman, tidak beramal saleh, maka dia akan kembali menjadi hina. Bahkan lebih hina daripada binatang. Mereka punya hati, punya telinga, punya mata, punya lidah, tapi tidak dimanfaatkan untuk keimanan dan amalia. Tetapi malah dimanfaatkan sebaliknya. Maka dia akan lebih rendah daripada binatang. Balhum adhal, kata Allah Ta'ala. Bahkan lebih hina daripada binatang. Jadi sebab itu, kuncinya sini adalah iman, takwa dan amal saleh. InsyaAllah, falahum ajrun ghair mamnun. Maka untuk mereka adalah pahala yang tidak putus-putus. Baik. Ustaz, ada telepon masih, kita coba angkat. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, Iya. mau ulang lagi, Mbak. Iya, ini dengan Ibu Umar. Ibu Boleh, Umar. Mbak? Iya, Masya Allah, boleh. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Iya, makasih banyak, Mbak Ustaz. Ya, sama. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Sadaqallahul azim. Makasih Ustaz, makasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi untuk Ibu Bar ya dari Kota Sungai Penuh. Masya Allah Ustaz ya, ini 2 kali menelpon nih. Masya Allah, kita senang dengan semangat yang begitu luar biasa. Ya. Nah ini gimana Ustaz tadi telepon yang pertama Ustaz memberi masukan nih. Nah apakah di ngaji yang kedua ini sudah diperbaiki apa yang diberi masukan memang tadi, ada masukan pada penelpon pertama ya. Yang kedua ini sudah alhamdulillah sudah mendekati sempurna gitu ya. Artinya yang salah pertama tadi tidak terulang lagi. Cuma ada sedikit lagi maksimalkan, yaitu izhar hakikinya wa ajrun ghair. Jadi nun itu betul-betul mati. Jangan terbawa huruf ghainnya. Ajrun ghair, ajrun ghair. Yang selebihnya alhamdulillah sudah lebih baik daripada yang pertama tadi. Barakallah. Barakallah ya, sudah lebih baik, Masya Allah. Nah Ustadz, kita kembali lagi tadi ya Ustadz ya, kepada maknanya ya Ustadz ya. Bahwa baiknya kita ini seperti apa Ustadz? Ya agar kita terhindar nih Ustadz ya dari bala dan mara bahaya sesuai dengan apa yang tertuang di dalam ayat ini sendiri Ustadz. Iya. Kita diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik kejadian. Lebih baik daripada makhluk-makhluk yang lain. Ya. Bahkan bisa lebih baik daripada malaikat. Malaikat tidak punya hawa nafsu. Tapi kita punya hawa nafsu. Indah nafsu itu kalau dikenalikan.
Orang yang bisa mengendalikan nafsunya, beriman, bertakwa kepada Allah Ta'ala, dia mempunyai nafsu yang mutmainnah, bahkan dia lebih tinggi derajat daripada malaikat. Kerana malaikat tidak punya nafsu. Betul dia, memang dia hanya ibadah saja, tidak ada godaan sama sekali. Tapi kita banyak tantang, banyak godaan, tetapi kita tetap beramal, maka itu lebih tinggi derajatnya. Kemudian, sebaliknya, kalau kejadian yang baik ini, rupa yang tampan, yang ganteng dan cantik ini, kalau tidak dibarengi dengan iman, takwa dan amal, maka akan dikembalikan kepada serendah-rendahnya. Akan kembali kepada sehina-hinanya. Bahkan tadi disampaikan lebih hina daripada binatang. Ya. Oleh sebab itu, mari kita beriman, beramal soleh. Amal soleh bukan hanya solat, tetapi mengamalkan seluruh perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Apapun itu bentuknya. Jadi oleh sebab itu, orang yang seperti itu, falahum ajrun ghairu mamnun. Maka untuk mereka, pahala atau upaya yang tidak putus-putusnya. Betapa hebatnya. Begitulah. Allah ciptakan tubuh kita sempurna, ditambah dengan diberi keimanan, diberi keislaman, diberi amal. Jika bersinergi itu, maka terjadilah falahum ajrun ghairu mamnun. Kita akan dapat pahala yang tidak putus-putusnya, iaitu di dalam surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ayat berikutnya yang ketujuh, fama yukadzibuka ba'du bidin. Memang ada orang kafir, dia tidak terima, tidak percaya akan hari kiamat, tidak percaya kepada hari akhir. Padahal keterangan sudah disampaikan. Itu terserahlah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah itu seadil-adil orang yang menghukum. Dia sebab itu Allah itu maha adil ya. Maha sempurna, maha bijaksana. Dia sebab itu jangan kita ragu tentang apa yang disampaikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Itu barangkali. Masya Allah itu ya Ustadz ya. Nah Ustadz, kalau kita tadi melihat bahwa Ustadz juga ada menyampaikan ada wakaf intizori juga ya Ustadz ya. Di dalam ayat yang harus diperhatikan. Kalau wakaf intizori ini wakaf hukumnya yang seperti apa Ustadz? Iya. Intizori artinya penantian. Penantian, ayat itu belum sempurna. Belum sempurna keterangannya, tapi sudah masuk gitu ya. Sudah mulai masuk keterangan tapi belum sempurna. Contohnya, kami akan kembalikan dia kepada tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali, kan tergantung. Sehingga orang menanti gitu. Apa ya? Ini namanya wakaf intizari. Itu yang dikatakan wakaf intizari. Memang banyak tanda-tanda wakaf itu. Ada intizari, ada wakaf jaiz, ada wakaf mutlak, ada wakaf lazim. Banyak wakaf-wakaf itu. Ada yang qala wakaf aula, ada yang solah wasal lebih aula. Macam-macam tanda-tanda wakaf itu. Ada namanya wakaf rukhsah. Itu ditandai dengan zai. Rukhsah arti dispensasi. Kebetulan nafas kita tidak sanggup sampai ke akhir ayat, ke tempat wakaf yang sebenarnya, lalu kita berhenti. Itu wakaf rukhsah, dispensasi, dibolehkan oleh Allah SWT. Jadi kita baca Quran itu jangan sampai kita memaksakan diri. Kadang-kadang ayat itu panjang sehingga kita membaca Al-Quran ngambil nafas. Itu tidak boleh. Ya, maling nafas itu ya maling boleh, nafas ya dalam sampai 2-3 kali dalam satu ayat tu. Jangan, tetapi kita carilah tanda-tanda wakaf atau huruf-huruf ibtidah, kita berhenti atau berwakaf sebelumnya. Itu barangkali. Masya Allah itu ya Ustadz ya, memang indah sekali sudah diatur ya Ustadz ya, sudah ada hukum-hukum wakaf yang mengaturnya Ustadz ya. Jadi kalau nafas kita rasanya tidak sampai, kita berhenti ya Ustadz ya. Nah untuk berhenti pada wakaf ini sendiri Ustadz, terkadang kan kita tidak tahu ya Ustadz ya, ini artinya tidak tahu. Jadi kita suka berhentinya nih di sembarang tempat Ustadz. Nah lantas apa yang menjadi ciri khas tempat untuk berwakaf ketika kita mengaji nih Ustadz? Ya, yang sering kita temui tanda-tanda atau wakaf alternatif itu ditandai dengan huruf seperti in, iza, qad, laqad,
waw, fa, summa, au, imma, hatta, lakin. Itu kalau kita kumpulkan banyak tu, sekitar 60-an. Kebetulan skripsi saya dulu memang bidang wakaf ibtidak. Ya. Cara praktis menempatkan wakaf ibtidak dalam baca Quran. Jadi ada 60. Jadi kalau kita amati, yang sering ketemu adalah waw. Jadi berhentilah atau wakaf sebelum waw, sebelum iza, sebelum lakad, sebelum inna. Itu boleh. Kalau kita ingin melanjutkan pada huruf itu, boleh lanjut. Tapi lebih baik, kalau kita berwakaf pada huruf-huruf tadi, sedangkan di situ tidak ada tanda wakaf, maka lebih baik kita mundur ke belakang dan carilah huruf-huruf yang disebut tadi dengan huruf-huruf ibtidak. Itu. Jadi itu yang menjadi kuncinya ya Ustadz ya, mencari huruf-huruf ibtidak. Tadi banyak, cukup 60-an ya Ustadz ya, yang menjadi tanda ya Ustadz ya untuk kita berhenti. Baik. Nah, pemirsa di rumah, tentunya kami masih membuka line telepon bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk dapat mengaji pada siang hari ini. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0741663385 atau di 0811743333. Anda dapat membacakan Quran Surat At-Tin ayat 4 sampai dengan 8 pada siang hari ini, dan nanti insya Allah akan langsung diberikan masukan oleh Al-Ustadz kita, Ustadz Muhammad Ali SIQ. Nah Ustadz, kalau kita melihat ya Ustadz ya, tadi ada huruf halak Ustadz sampaikan. Huruf halak ini huruf yang aturan secara tajwidnya dibaca bagaimana Ustadz? Oh iya. Huruf halak maksudnya adalah huruf-huruf yang makhrajnya adalah di tenggorokan kita. Halak di tenggorokan, halangkongan. Ya. Yaitu hurufnya 6. Ha, kha, ain, ghain, ha, hamzah. Itu nama huruf halak. Jadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6 ini, maka tidak boleh didengungkan. Tetapi hanya sekadar menjelaskan nun mati atau tanwin. Tanwin itu adalah nun mati yang tersembunyi, ya. Nun mati yang tersembunyi di antara dua baris. Berarti an, in, un. Asal tulisannya adalah a dan nun, an. Ditandai dengan baris 2, an, in, un, ban, bin, bun. Sebenarnya itu adalah nun sukun sebenarnya. Jadi huruf halak itu maksudnya makhrajnya di tenggorokan kita, maka disebut dia huruf halak. Huruf halak ya Ustadz ya, Masya Allah itu ya Ustadz ya. Nah ini memang banyak ilmu tajwid yang kita dapatkan nih pada hari ini. Memang tajwid ini tadi seperti yang saya sampaikan bahwa lancar kaji karena diulang ya Ustadz ya. Oh iya betul. Ketika memang kita tidak mengulang-ulang nih hukum-hukum tajwidnya itu kita sering terlupa ya Ustadz ya. Lantas Ustadz, kita juga sekarang kan melihat banyak sekali Al-Quran yang juga sudah turut membantu kita para pembacanya untuk memperhatikan tajwid ya Ustadz ya. Betul ya. Nah kalau dari Ustadz sendiri, Ustadz bagaimana cara kita agar mudah nih tajwid itu di hafalan kepala kita Ustadz ya. Tapi nanti dijawab Ustadz, kita mau jeda dulu. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena Ayu Mengaji masih akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program Ayu Mengaji pada siang hari ini, dan tentunya tak terasa waktu jua yang harus memisahkan perjumpaan kita pada siang hari ini. Namun sebelumnya marilah bersama-sama kita mendengarkan kembali bacaan dari Quran Surat At-Tin ayat 4 sampai dengan 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Dan pemirsa, pembacaan tadi tentunya mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk pemirsa di rumah yang telah bergabung di siang hari ini melalui program acara Ayo Mengaji. Terus saksikan Ayo Mengaji setiap hari Jumat pukul 2 sampai dengan pukul 3 sore hanya di TVRI Jambi Punyo Kito. Akhir kata, saya Mutia Lestari mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.